Siapa yang mau ke sana pasti jawabannya saya, betul? Dulu saya pernah berdoa, Bapak Ibu yang terhormati Allah, doa saya begini, ya Allah, itu di awal-awal ini cerita berbagi, di awal-awal saya menikah di tahun 2015-2016an lah. Saya menikah 2011, 2015, 2016. Saya berdoa di Masjid Istiqlal. Doa saya begini, ya Allah, saya pengen pergi ke luar negeri. Pertama kali yang saya pengen pergi ke luar negeri dari Indonesia yaitu Mekah dan Madinah. Saya doa waktu mau 2015-2016 di Masjid Istiqlal. Kalau saya ketika itu saya bersama anak-anak pergi ke Istiqlal, sholat, lalu saya berdoa di Masjid Istiqlal begitu. Nah ternyata 2017 Allah kabulkan tuh. Dan itu juga diajak orang diumrohkan. Nah 2022 juga udah berangkat tuh sama istri. Nah sekarang berangkat lagi. Nah kenapa kok bisa begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Nah ini dia. Ada trik and tipnya. Kalau ada orang ada trik and tipsnya. Itu bagaimana kok bisa begitu? Padahal kalau diukur materi jauh lah. Guru ngaji Ustadz, guru ngajinya Ibrahim, guru ngajinya Khairul Azam Ibrahim. Hanya guru ngaji. Kok bisa ke sana? Dan itu memberikan pertanyaan bagi orang-orang, kok bisa bagaimana caranya. Nah saya ingin berbagi minimal Bapak Ibu dan Allah, singkat saja ayat ini menggetarkan hati saya dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi yang beriman kepadanya total. Di ayat sebelumnya Bapak Ibu dan Bapak di awal ayat fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Di sana ada maqam Ibrahim. Wa man dakhalahu kana aminan. Dan yang masuk ke sana itu orang-orang yang beriman, memasuki maqam Ibrahim. Dalamnya Ka'bah, lingkaran Ka'bah, dia harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala secara total. Itu dia. Jadi syarat untuk masuk ke Baitullah maka dia harus beriman dan dia akan merasakan kenyamanan, aman di dalam Baitullah. Maka kalau di dalam Baitullah itu nggak ada rasa lapar tuh. Tenang, damai, lapar ya alhamdulillah ada makan, haus alhamdulillah ada minum. Nah jamaah yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat kita punya kajian bagaimana bisa ke sana bukan karena tidak punya uang, tapi bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke sana. Banyak uang belum tentu. Nah bagaimana kita bisa pergi ke sana? Minimal ada 4 caranya. Yuk, yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah, karena di sana disebutnya tanah haram melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari tanah air kita coba bersihkan diri kita masing-masing dari segala kotoran dan penyakit-penyakit hati. Usikum wa insyaallah. Belajar untuk memaafkan, belajar untuk tidak iri, belajar untuk tidak dengki. Termasuk apa? Termasuk luruskan niat mau ke sana. Kuatkan niat mau ke sana. Nah nomor 1 ini dengan cara banyak sekali. Dengan cara salah satunya adalah coba tempel foto-foto tanah suci. Ketika melihat foto-foto tanah suci, katakan dalam hati, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik. Tempel di HP, di rumah, di mobil, di di pintu, di mana, di tempat kerja tempel. Lihat, pandangi, rasakan, lihat, pandangi, rasakan. Begitu. Yang pertama itu.
Nah, yang kedua apa Bapak Ibu rahmati Allah? Yang kedua adalah berbahagialah ketika ada orang yang mau pergi ke sana. Ini Pak. Bukan malah dijulitin Pak. Bukan malah atau julit apa julit? Dicurigai, diiri, didengki. Nah, ini dia. Ketika ada yang berangkat ke sana, berbahagialah kita dengan kabar ada orang berangkat ke sana. Si fulan mau haji, alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan doakan mudah-mudahan hajinya mabrur. Si fulan mau pergi umroh, ya Allah alhamdulillah rezekinya. Itu dia. Itu menjadi dalil Pak, menjadi kekuatan untuk kita semuanya bisa pergi ke sana. Karena apa? Kita memproses hati kita itu benar-benar stay on the right, pada posisi yang benar. Dua. Tadi pertama tadi sudah ya, atur niat, dan seterusnya tadi hati bersih dan seterusnya. Yang kedua adalah berbahagialah dengan ada info saudara kita mau pergi ke sana. Yang ketiga apa? Yang ketiga, pantaskan diri Pak. Pantaskan diri ini untuk bisa dipanggil kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Memantaskan diri. Bagaimana cara memantaskan diri? Ya Allah yang punya nilai Pak. Allah yang punya nilai. Bukan kita yang merasa, tapi Allah yang memberikan nilai. Bukan kita yang ini, bukan. Tapi Allah yang menilai. O, A, B, C, poinnya checklist. Pantaskan diri kita. Di sana akan bertemu dengan ribuan orang, bahkan jutaan orang itu. Tidak boleh ada fusuk. Apa fusuk itu? Kata-kata yang buruk. Betul? Tidak boleh ada dendam di sana, tidak boleh ada pertikaian, permusuhan, tidak boleh. Nanti disenggol sana, disenggol sini, kita mau marah-marah, nggak bisa. Betul ya Pak Ustadz ya? Ada orang-orang tinggi Arab gede-gede, kita lagi tawaf disenggol sana, disenggol sini. Nah, dari mana? Dari Indonesia kita pulang sendiri. Ya Allah, saya jangan marah. Naik KRL, desek-desekan, anggap aja itu lagi. KRL itu ya, KRL kan desek-desekan kan. Anggap aja kita lagi tawaf nih, Masya Allah. Jangan marah. Memantaskan diri bahwasanya kita sudah lagi berada di sana, pantaskan diri kita. Nah, yang keempat, jamaah yang dirahmati Allah, yang terakhir, bagaimana kalau bisa kita ke sana? Minimal ada aksi, Pak. Minimal ada aksi. Aksi itu apa? Bukti kita untuk bisa ke sana. Kekurangannya biar Allah yang menyempurnakan itu. Ada tabungan, ada nggak nabung? Ini aksi termasuk celengan, tabungan kecil-kecilan. Ada botol, saya jangan keluarin botol itu botol buat umroh. Wah gitu dong. Ada aksi. Ada aksi amalan-amalan kecil sehingga Allah mengantarkan kita ke sana. Sholawat diperbanyak, amal soleh diperbanyak. Kalau saya Bapak Ibu dirahmati Allah, saya boleh berbagi. Saya punya pegangan amalan, yaitu amalan yatim. Karena memang landasannya hari ini saya berangkat, tahun ini saya berangkat namanya umroh maulid, namanya Masya Allah, umroh pas maulid Ustaz. Masya Allah indah ya, umroh pas maulid. Umroh pas maulid tanggal 5-nya itu maulid Rasul 12 Rabiul Awal, tanggal 7-nya saya berangkat menghadap Rasulullah, menghadap Allah Subhanahu wa taala di Baitullah. Lalu saya juga akan ziarah ke makam Nabi Muhammad pas kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lantarannya apa ya? Lantarannya anak yatim, Ustaz. Itu dia. Nah, pilih coba yang begitu-begitu tuh. Silaturahim dengan banyak orang. Merangkul banyak orang. Lihat tadi dari 1, 2 bersihkan hati semua. Masya Allah indah. Nah tahu-tahu nanti rizkinya datang sendiri Allah Subhanahu wa taala yang menentukan.
Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan memberikan waktu-waktu itu. Kan dropres lantaran dopres tuh dari sekian ratus orang yang datang, sekian ratus catatan, sekian ratus nomor, dan pada aslinya yang keluar nomornya Azmi, anak saya. Ini maka saya bilang benar, rezekinya orang tua lewat anak, rezekinya anak lewat orang tua. Nah itu benar ternyata kalimat itu. Nah keluarlah ketika undian door prize itu, big door prize-nya adalah umroh itu. Umroh VIP di 13 hari. Pas keluar nomornya Azmi sebenarnya. Azmi anak saya. Wah saya teriak Allahu Akbar, maju. Ternyata banyak pertimbangan kalau Azmi yang berangkat, maka diputuskan saya yang berangkat. Itulah ceritanya. Supaya ini bukan untuk sombong-sombongan, bukan, tapi untuk belajar bersama. Mudah-mudahan kita semuanya bisa pergi ke sana dengan caranya Allah. Ada satu tagline yang saya senang sekali tuh. Bukan orang yang mampu yang ke sana, tapi orang yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa ke sana. Jadi dimampukan oleh Allah, bukan orang mampu. Kalau orang mampu banyak, tapi sebanyak orang mampu karena Allah juga yang menentukan untuk bisa pergi ke sana atau tidak. Saya kira itu saja Bapak Ibu dirahmati Allah untuk kajian singkat hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, mengizinkan kita, meridhoi kita untuk bisa pergi ke tanah sucinya, Makkatul Mukarramah, Madinah Al Munawwarah, rindu Baitullah, rindu Maqam Ibrahim, rindu Hijri Ismail, rindu Multazam, Masya Allah, rindu pintu Ka'bah, rindu Rasulullah, rindu ziarah ke makam Rasulullah, rindu ziarah ke makamnya para sahabat, Masya Allah. Dan kita rindu berdoa di sana, karena doa di sana istijabahnya luar biasa. Jamaah yang dirahmati Allah, satu lagi rasa-rasanya begitu Pak Agus udah pernah nih. Rasa-rasanya kalau sudah pergi ke sana sekali, pengen lagi ke sana. Iya, pengen ke sana. Ini Atu juga itu ya. Udah pergi ke sana, pengen pergi ke sana. Udah ke sana, pengen pergi ke sana. Nah, tapi saya pernah menemukan hadis dan bertanya kepada guru tentang apa? Uang yang dikeluarkan untuk pergi ke sana itu ternyata Allah ganti dengan yang berlipat untuk kita. Jadi kalau kita nabung nih, nabung, udah banyak sekian puluh juta, lalu kita pergi ke sana, Allah Subhanahu wa taala menggantinya lebih baik lagi, kita bisa pergi ke sana lagi. Karena itu berganti-gantian terus saja. Sebenarnya umroh itu murah, Pak. Yang mahal apanya? Umroh itu murah. Yang mahal akomodasinya. Apanya? Pesawat sama hotelnya yang mahal. Plus sekarang ada lagi apa? Kereta cepat. Hitungannya 800.000 sampai 1 juta itu. Dari Mekah ke Madinah, ataupun sebaliknya. Ada juga ada yang pergi ke bandara, kereta pergi ke bandara naik kereta cepat. Yang mahal itu gitu-gitunya. Umrohnya kan gak murah banget, umrohnya murah Pak. Ya cuma tawaf, ihram itu doang kan, cuma itu doang. Tapi yang mahal akomodasinya yang kita kumpulkan itu. Sebenarnya umrohnya murah, yang mahal adalah akomodasinya. Kemarin sih manasik begitu katanya, yang mahal itu adalah akomodasinya. Mudah-mudahan Allah memampukan kita semuanya. Al-Fatihah.